Dilata oli patau lipu rondalo petoau bilandalo wau malo poloro motona rondalo. Dari Pondok Historical Sources Cinema Gorontalo hadir ngopi bareng, ngobrol pinter tentang literasi. Malam ini hadir narasumber kita, seorang pustakawan terbaik, Hans Ruhban. Hadir malam ini Pak Hans Ruhban. Apa kabar Pak Hans? Jadi kita nyantai-nyantai aja Pak Hans, kita ngobrol-ngobrol tentang perkembangan ini. Pak Hans sebagai pustakawan, nah, seberapa jauh ini Pak Hans giat-giat dalam rangka untuk memacu minat baca di kampus kita, khususnya di Universitas Negeri Gorontalo dan pada umumnya di Gorontalo. Silakan Pak. Terima kasih Pak yang saya pada malam hari ini ngobrol pintar mengenai apa yang ditanyakan oleh Bapak terkait dengan perkembangan perpustakaan kita Universitas Negeri Gorontalo, di mana saat ini lebih kurang 1 tahun kita menempati gedung baru dan sudah melakukan program-program kegiatan terkait terutama dalam hal pelayanan mahasiswa kita khususnya Universitas Negeri Gorontalo. Yang tadi kita acara rapat kerja yang dibuka oleh Bapak Rektor, juga dihadiri oleh Ibu Bapak Wakil Rektor, Kepala Biro, Pengelola Perpustakaan, Fakultas Lingkungan UNG, dalam rangka sinergitas perkembangan perpustakaan kita khususnya di UNG dalam hal pengembangan dan sistem pelayanan yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, terkait dengan itu, kami dari pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo
eh, bersinergitas dengan sudah berkolaborasi dan sudah mengadakan perjanjian kerjasama perpustakaan kabupaten kota provinsi, bahkan seluruh perguruan tinggi dan juga 2 organisasi perpustakaan yang ada di Gorontalo, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia IPI dan juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia EPPTI Gorontalo, Pak. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi kalau sudah ada mitra kerja dengan institusi lain, perpustakaan semakin berkembang dan maju. Saya kira itu menjadi harapan kita semua, ya kan. Ini kebetulan ini Pak Hans ini kan juga ketua Ikatan Pustakawan Indonesia ya, Ya. wilayah Gorontalo. Wah, ini gimana ya? Selama memimpin organisasi profesi ini gimana Pak Hans? Begini Pak, bahwa IPI di Gorontalo ini memang peran IPI itu mengorganisir semua perpustakaan yang ada di Gorontalo, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi. Ini salah satu untuk bagaimana kita menyatukan persepsi, terutama dalam hal pelayanan ke tingkat masyarakat. Ya. Nah, sekarang ini Pak Joni, kami dalam waktu dekat untuk turun lapangan, kami mulai dari Pohuwato, Kabupaten Pohuwato. Wih, luar biasa. Sesuai dengan kami program kami ini terkait dengan visi misi Pak Rektor, bahwa salah satunya kampus kerakyatan. Oleh karena itu perpustakaan itu memberikan kontribusi terhadap UNG, bahwa perpustakaan UNG itu membuat kegiatan. Kami mulai dari Kabupaten Pohuwato, yaitu di Desa Banuroja, Pak Jon. Oh iya, itu salah satu sasaran utama desa binaan dari Pak Rektor. ya, Desa Binaan UNG ya. Ya, Desa Binaan UNG. Ya, Nah, oleh karena itu itu kami desa pluralisme itu. ya, artinya di situ kami sudah tinjau langsung bahwa masyarakat di situ mereka harus diberikan pelatihan secara hidroponik, karena ada salah satu masyarakat yang sudah berhasil. Mereka beliau itu hanya membaca dari buku yang namanya transformasi Yang di Bodemolango itu ya? ya, Yang di Bodemolango itu. di ini Pak, di Pohuwato, Di Pohuwato ya, ya? Desa Banuroja itu ya. Makanya kami awal dari Desa Banuroja. Oh iya. Dari 6 kabupaten kota itu dulu yang kami laksanakan. Kemudian lanjut ke kabupaten lain, bahkan sampai di Bodemolango. Ini awal sasaran kami kegiatan program di tahun 2021. Jadi itu salah satu peran penting ya, bagi perpustakaan untuk memberikan transformasi pengetahuan ya kepada rakyat di desa-desa. Bahkan kami itu Ya. sudah rapat dengan kepala dinas provinsi, diraput perpustakaan dan provinsi, kepala dinas perpustakaan Pohuwato. Nah, untuk itu kami dari pihak UPT Perpustakaan kami mengadakan perjanjian kerjasama, jadi kami dapat memberikan kontribusi, mungkin ada bantuan berupa buku yang berkaitan dengan menjadi bahan referensi masyarakat itu, terutama di dalam Perpustakaan keliling, perpustakaan desa. ya, itu dari kalau pihak Pohuwato itu mereka melihat bahwa akan dibangun perpustakaan Desa Banuroja. Kemudian dari pihak UNG mungkin salah satu yang akan bisa kontribusi pihak perpustakaan desa itu adalah buku terkait, contoh buku misalnya begini, karena mereka itu kan
terutama kebanyakan masyarakat tani ya, tani yang banyak di sana itu. Nah, dari pihak Dirapus Pohwato bahwa kalau pihak UNJ memberikan kontribusi berupa buku, yaitu terkait buku pertanian. Oh, Ya, contoh, iya. buku membuat olahan dari buah-buahan, misalnya buah naga dibuat jadi apa ya? Salah satu. Jadi buku-buku yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat di desa Bangroja itu sangat luar biasa itu, karena memang itu menjadi salah satu ikon UNG, ya, karena ada UNG untuk desa, ya, dari UNG untuk desa, dari desa. Karena kan tren sekarang kan program ini untuk menyentuh ke masyarakat istilahnya berbasis sosial. Itu program-program dari Persenas diteruskan ke daerah. Oleh karena itu ini sinkron dengan program kegiatan yang ada di perpustakaan provinsi. Makanya kami baru-baru ini mengadakan diskusi terkait pengembangan yang ada di desa Bangroja. Ya, Pak Rektor sangat merespon. tentu juga barangkali juga perlu juga Pak Hans, jadi perlu juga ya, ini kan di tengah pandemi juga perlu juga melibatkan para duta baca. Ya, jadi duta baca dilibatkan juga Pak. Duta baca juga dilibatkan desa itu untuk memberikan minimal ya pengetahuan oleh mahasiswa, ya setidaknya bisa tukar pengalaman, ya, pengetahuan mahasiswa, masyarakat dan sebagainya, dan itu saya kira penting untuk melatih mahasiswa kita di lapangan. Saya kira penting itu. Nah, di samping juga didampingi oleh dosen, tapi tetap harus juga kalau menurut hemat saya harus juga memperhatikan protokol kesehatan. Harus berkerumun ya. Jadi itu saya kira penting. Nah, selain itu apa Pak Han? Yang dikatakan Bapak tadi melibatkan duta baca, memang duta baca kita 2020 itu saudara Durrahman Daniel, beliau kan alumni UNJ. Iya. Kami sering diskusi dengan beliau, bahkan diundang di perpustakaan UNJ terkait kegiatan internal perpustakaan yang ada di UNJ, bahkan kegiatan eksternal perpustakaan. Beliau merespon, kata beliau, kalau terkait kegiatan masyarakat khususnya baik dari perpustakaan, baik dari duta baca, itu semua dilibatkan sama-sama kita untuk meliterasi, menggiatkan masyarakat. Keren. Sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Saya kira itu juga kan salah satu tugasnya duta baca. Ya? Salah satunya Pak, karena duta baca kemarin itu kontrak mungkin lebih kurang 3 tahun. Ya di perpustakaan provinsi itu salah satu tugas beliau untuk turun ke lapangan sama-sama dengan penggiat perpustakaan, pemerhati, pustakawan, pengelola perpustakaan, sama-sama untuk turun ke lapangan dalam rangka peningkatan pencerdasan masyarakat. Ya. Ada lagi Pak Hans, barangkali ini yang juga perlu saya tanyakan ke Pak Hans. Nah, ya, sejauh mana sekarang ini masyarakat kita di Gorontalo terkait dengan minat baca. Karena kalau apalagi di desa Bangroja itu kan masyarakatnya plural ya. Jadi ada beberapa etnik, berbagai agama di situ, dan itu juga penting didorong juga bagaimana masyarakat kita antusias lah, ya, animonya untuk membaca dan sebagainya. Nah, kalau perlu mungkin dari perpustakaan juga
bikinlah apa semacam kompetisi gitu ya Iya, di perpustakaan supaya juga ada memotivasi ya, motivasi ya. motivasi terutama generasi mudanya. Ya, betul itu. Nah, di desa itu kan ada karakter Ya, itu yang perlu semua dilibatkan. semuanya harus dilibatkan Dilibatkan, secara kolektif. Nah, disitulah fungsinya kalau menurut saya fungsi dari tugas dari sebuah perguruan tinggi khususnya perpustakaan. Jadi harus menjadi mercusuar ya. Mercusuar. Ya, benar. Jadi dia harus memberikan harus memberikan daya terang kepada masyarakat. ya kan. Nah, itu sangat luar biasa kalau program-program itu dilaksanakan oleh perpustakaan. Dan saya kira Jadi, perpustakaan ini kan sudah luar biasa, saya melihat perkembangannya. Terkait Bapak masalah minat baca yang ada di Gorontalo, ini yang menjadi pekerjaan kita semua kalangan di ruang lingkup perpustakaan, pemerhati, penggiat, pustakawan. Iya, iya. Memang untuk Gorontalo minat baca itu masih lebih kurang 30% Pak John. Iya. Karena mungkin itu harus didorong. Ya, didorong. Makanya kemarin ada kegiatan lomba duta baca yang diinisiatif oleh provinsi, perpustakaan provinsi. Kalau perlu juga harus ada lomba duta baca ini desa. Itu mungkin juga itu keren kan? Itu duta baca desa, ya kan? Duta baca desa. Iya Itu kan? mungkin itu harus dibuat supaya jangan duta baca hanya di lingkungan perguruan tinggi atau provinsi daerah ya. Desa juga penting itu. Itu mungkin itu salah satu unik itu. Barangkali kalau memang perpustakaan melaksanakan itu kegiatan itu, wah itu kali pertama itu Pak. Ya, kali pertama itu Pak. Wah, jadi perpustakaan UNB yang akan selama ini kan duta baca hanya di lingkungan perguruan kampus, sekolah, pemerintah daerah. Bahkan di tingkat nasional. Nah, ini duta baca desa. Oh, keren. Kalau seprovinsi kita buat begitu kan. Oh, keren. Jadi nanti dikompetisikan ke provinsi. Jadi bayangkan ini berapa desa ini kalau lagi di provinsi ini, ya kan? Iya. Bagus itu. Selama nanti ini langsung dikompetisikan, ya kan? Selama ini kegiatan yang dilakukan oleh provinsi lomba perpustakaan tingkat desa dan lomba perpustakaan sekolah. Mungkin Pak John waktu itu mungkin diminta juri apa kegiatan. Iya. Kemarin Bapak masih menjabat kepala kota. Iya. Mungkin salah satu masukan untuk pemilihan duta baca tingkat desa. Mungkin keren. ini direspon oleh Pak Kadis Perpustakaan Provinsi. Insya Allah, kalau pasti. Nanti diberikan masukan. Kali pertama dilakukan. Jadi ini ide pemilihan duta baca desa ini muncul di Pondok Historical Sources di Gorontalo. Dan mungkin kalau ada waktu besok-besok kita undang sama-sama duta baca Gorontalo. Ya boleh. Ramadhannya kampus UNG, kita ngobrol, ngopi pintar di mana apa namanya di Pondok Historical Sources Sinema Gorontalo. Ya. Mungkin kita welcome Pak. Jadi siapa buat teman-teman yang ingin kita ngobrol-ngobrol di sini supaya nyantai lah. Ya, nyantai. Ada masukan-masukan program tentang kegiatan yang menyentuh masyarakat. Ya. Mungkin Pak Hans juga sudah pernah lihat juga ya di Perpustakaan Nasional. Ya, sudah pernah beberapa kali kan waktu saya masuk kepala perpustakaan juga. Ya. Kita kan sama-sama ya. Lihat luar biasa itu kan. Jadi ini perpustakaan UNG ini sangat luar biasa. Ya. Jadi, memang harus harus ada kreasi baru lah. Oleh makanya Pak Rektor menyampaikan ada kegiatan-kegiatan khusus akan dilaksanakan di perpustakaan kita. Oh iya. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya soal apa? Kegiatan kebudayaan. Ya, itu pas. Ya. Itu kan hall-nya kan besar Pak. Ya. Yang di luar itu hall-nya besar. Jadi bikin apa? Ya kan? Di aula lantai 4, di aula, di bawah teras, juga kan, di teras itu kan juga boleh. Boleh.
Nah, itu rencanakan kegiatannya ini Pak, masukan dari Pak Roni bidang humas di perpustakaan. Ada rencana juga Pak John, kegiatan beliau pameran. Oh Nah, iya. tapi kurang melihat jadwalnya kapan karena banyak kegiatan. Tapi tetap harus jaga protokol kesehatan. tetap jaga protokol kesehatan dan Karena kan juga itu tidak boleh. kegiatan ada ini Pak John, merupakan informasi pemutaran Ketat, film. ketat. Pemutaran film, misalnya film Korea, tetapi dikaji dulu film iya. ini apa menyentuh pada pembelajaran atau apa. Ya, itu kayak apresiasi film. Kayak apresiasi film, kemudian ada Ada yang, ya ada yang memberikan apalah review, review ya, tanggapan. Nah, Tentu itu- yang berhubungan dengan ya makanya kegiatan kita itu kebudayaan. saya bilang sama Pak Roni, boleh hubungi Pak John terkait dengan perfilman, kebudayaan, pembelajaran Iya. apa. Kemudian Pak Warisatu, ya kalau ada misalnya film-film Korea dikaji dulu terkait apa ini, baik karena mau diulang apa jadi penonton ini mahasiswa iya. kita semua. Iya, iya. Ini ya. Kemarin kita di sini kan bikin ini kan Begitu. pemutaran film tentang Habib Yasin. Habis yakin. Nah, itu. Dalam rangka 23 Januari kemarin kita, walaupun hanya lewat online sih Ya. karena memang Sebenarnya Pak John kondisi kalau pandemi ini kan. suasana pandemi begini kalau memang sudah normal, memang semua acara kegiatan itu kita secara apa namanya konvensional, artinya offline kita kayak seperti yang- ngobrol-ngobrol seperti dulu-dulu. Nah, orang kalau kita melalui virtual saja itu daring apa jenuh juga Pak, Oh, apalagi iya. kita Tapi ya, Ya. ya, mau tidak mau harus kita harus kita apa ya, harus kita melayani lah. melayani, tetap Harus melayani. kita melayani, jadi kita harus menyesuaikan dengan Menyesuaikan kondisi ya. sekarang. Kita tidak boleh. Hmm. Jadi kondisinya memang realitasnya seperti ini Pak An, jadi mau tidak mau kita Ya. kemajuan teknologi Kemajuan juga harus teknologi. kita. Sekarang kan sudah era digital, jadi semua serba digital. Kalau itu kan kalau di perpustakaan itu kan fasilitas begitu kan sudah ada scan itu yang Cerpen itu yang itu kan boleh bisa ini kan digitalisasi naskah-naskah. Ya. Makanya- itu naskah-naskah tua masih ada Pak ya? naskah-naskah ada Oh, masih iya. Masih di tersimpan harus semua dipanjang, itu harus ada di di arsip. harus, Ya harus di sudah masuk di koleksi referensi itu di lantai 4 itu naskah-naskah apalagi buku-buku sejarah Gorontalo itu masih ada ya semua. karena itu koleksi Ya. di perpustakaan nasional itu kan ada naskah tua, kemudian ada bahkan ada museumnya, ya kan? Ya, seharusnya. Cuma kita mau lihat kondisi ruangan kita itu menempatkan museum apa itu masih lihat-lihat Pak John karena apa penataan dari gambar dari gedung kita itu memang dilihat dari luar itu mewah bagus, tetapi untuk menata misalnya itu penempatan museum seperti di perpustakaan lama itu sudah padat Pak John. BI Corner aja kita taruh di sudut di sebelah utara dari kampus itu. Nah, nanti Pak John jalan-jalan ke sana lihat-lihat barang bapak bekas barang bapak waktu pustaka itu kami hias di lantai 3 sebagian, Oh iya. lantai 2 sebagian. Oh iya. Jadi di satu tempat ya. Di satu tempat, tetapi ya tadi dari teman-teman perencanaan kalau tidak dipakai lagi ini mau dihias di rumah karena modifnya itu desainnya itu mereka suka kan. Saya bilang ini peninggalan mantan kapus Pak Joni ini nggak bisa dihilangkan ini. Itu kan Ini kreasi beliau ini waktu masih kepala perpustakaan. Saya kira itu juga penting ya, karena perpustakaan itu kan sebagai sumber Ya, pusat pengetahuan, ya, pusat pembelajaran, pusat kebudayaan. Ya. Itu jadi kan yang apa yang harus dimunculkan adalah khas Gorontalo. Ya, kalau menurut hemat saya khas Gorontalo harus diunggulkan. Betul. Kayak kalau lagi ada tamu-tamu dari datang dari perguruan tinggi lain,
memang di sebuah perpustakaan itu harus ada keunikan-keunikan Ya, yang kita harus apa ya? Dan disitulah perannya Pak Han sebagai ketua IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia itu, ya kan. Salah satu tugasnya. Di samping itu tugas-tugas yang dimiliki oleh duta baca, kira-kira begitu ya Pak. Memang Pak John, tugas saya sekarang sudah terkait dengan pengembangan perpustakaan. Ya, apalagi tugas internal kita ini kan banyak kegiatan yang kita lakukan, makanya dari pihak teman-teman pengurus IPI ini sama-sama untuk bagaimana untuk meningkatkan, menggiatkan kegiatan-kegiatan eksternal perpustakaan. Wah, keren. Pak John. Iya, iya. Nah, mungkin kami lagi ini mengadakan musyawarah wilayah EPPTI Pak sudah berakhir ini. Teman saya ketuanya EPPTI Gorontalo berakhir April 2021. Nah, kebetulan saya masih wakil ketua di situ, kita masih mengadakan musyawarah wilayah terkait itu. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Gorontalo. Jadi berapa tahun itu? Itu 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun. Karena kemarin tahun berapa ya Pak Hans dilantik gitu ya? 2019 bulan Juli ya, tahun depan Juli berakhir. Nah ini diadakan regenerasi, ditargetkan satu periode untuk ini. Oh iya, saya kira untuk jabatan di organisasi ini, kaderisasi lah. kaderisasi penting Ya, jangan begitu ya. harus ada tonggak estafet. Ya, tonggak estafet itu Ya kan? ya. Memang sudah komitmen juga Sustainability, keberlanjutan. ya. Mungkin ada lagi Pak Hans yang perlu disampaikan terkait dengan profesi Pak Hans sebagai pustakawan, kemarin juga terpilih sebagai pustakawan apa ya? Ini pustakawan berprestasi ya kemarin. Tahun 2007 Pak Joni, kemudian 2009 saya itu mewakili UNG di tingkat perguruan tinggi waktu itu. Iya, iya. Nah, makanya teman-teman ini didorong tahun ini juga ada program kegiatan provinsi terkait pemilihan pustakawan berprestasi tingkat provinsi tahun ini. Nanti mungkin teman-teman pustakawan lainnya yang harus didorong untuk ikut itu Pak Jon. Oh, keren. Supaya untuk karirnya meningkat toh. Iya, iya. Yang Apalagi kan sekarang sudah jabatan fungsional loh. sudah jabatan fungsional, bukan hanya pustakawan. Bukan hanya Semua analis keuangan, analis perencanaan, Iya, arsiparis dan lain sebagainya. Ya, ya. itu Pak. Ya, ada lagi mungkin yang perlu disampaikan Ya, Pak? mungkin cukup Pak. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Nanti kita sama-sama dengan duta baca kampus UNG. Oh iya, boleh. Mungkin bahkan juga mantan kapus, Pak Prof, Iya, Arifin Tahir. Iya. Ya, sebagai Kita undang dia. Pembina IPI, EPPTI di Gorontalo. Nah, sama-sama kita untuk memajukan perpustakaan di daerah kita yang tercinta ini Pak Jon. Khususnya Universitas Negeri Gorontalo. Lebih khususnya Universitas Negeri Gorontalo. Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Hans Ruhban Ya. sudah bisa hadir ngobrol pintar di Pondok Historical Sources Cinema Gorontalo. Nah, dan insya Allah kita nyambung lagi Insya Allah, Pak. dengan tema-tema yang menarik. Ya. Ya, barangkali malam ini kan hanya sekedar spontanitas saja. Ya. Ini baik teman-teman Bapak Ibu di rumah, demikian tadi ngobrol pintar saya dengan Pak Hans Ruhban, seorang pustakawan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Gorontalo yang cukup punya prestasi, dan saat ini beliau adalah Ketua IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia Wilayah Gorontalo. Ya. Terima kasih atas perhatian para penonton FB saya Joni Aprianto, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.